Matius 9 ayat 14-17 hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa sedang murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ayat 16, "Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya." Ayat 17, "Demikian pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantung yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah sepotong kisah dalam firman Tuhan tentang bagaimana waktu itu Yesus bercakap-cakap karena murid-murid Yohanes menanyakan kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa, dan Yesus kemudian menggambarkan bahwa bagaimana mungkin mereka berpuasa kalau sahabat pengantin tadi, kalau pengantinnya masih ada bersama dengan mereka. Dan itu menggambarkan bahwa puasa menjadi sesuatu di mana orang berduka cita, orang merendahkan diri, orang mencari Tuhan. Dan pada waktu itu murid-murid Yesus ada bersama dengan pengantin, yaitu Yesus sendiri, sehingga mereka ada dalam kondisi bersuka cita. Gitu ya. Tetapi pada video ini saya tidak akan membahas tentang hal berpuasa. Konteksnya memang hal itu tentang berpuasa. Dan kemudian di bagian bawahnya Yesus memberikan dua ilustrasi tentang kain yang sudah tua yang kemudian robek, dan dia akan ditambal dengan kain baru yang dikatakan belum susut. Gitu ya. Dan itu tidak mungkin dilakukan orang, karena kalau orang melakukan hal itu, maka kain yang baru tadi akan nyusut dan kemudian membuat robek kain yang lama itu menjadi lebih parah. Gitu ya. Dan ilustrasi yang kedua, Yesus menggambarkan tentang anggur yang baru, bahwa anggur yang baru harus ditaruh dalam kantung kulit yang baru. Tidak boleh ditaruh dalam kantung kulit yang tua, karena kalau anggur baru ditaruh dalam kantung kulit yang tua, maka kemudian kantong itu bisa jadi pecah dan kemudian anggur itu akan terbuang. Gitu ya. Nah, pada video ini saya membahas salah satu bagian ini tentang hal anggur dengan kantong kulit tadi. Gitu ya. Perlu kita ingat, saudaraku, bahwa dalam masa perjanjian lama atau masa pada zaman Yesus, yang disebut dengan tempat anggur atau kantong anggur tadi itu terbuat dari kulit, karena itu disebut dengan kantong kulit. Jadi kalau misalnya hewan dia dikuliti, diambil kulitnya, isinya dikeluarkan, maka tanpa dia ada dipotong atau apapun juga, maka di dalamnya itu bisa dijadikan sebagai kantong atau kirbat tempat anggur. Hanya dipotong bagian kepala atau lehernya saja, dan itu nanti tempat anggurnya keluar dan masuk. Gitu ya. Jadi itu digambarkan bahwa seperti itulah pada zaman Yesus bagaimana orang menaruh anggur pada kirbat atau kantong kulit binatang. Gitu ya. Dan perlu kita tahu, saudaraku, bahwa anggur yang baru itu masih berpotensi dia mengeluarkan banyak gas, sehingga dia perlu ditaruh pada sebuah kantong kulit yang masih baru. Jadi kantong kulit yang masih baru, maka si kulit tadi masih elastis, masih bisa mengembang, mengempis sesuai dengan reaksi yang terjadi pada anggur yang baru tadi, gitu ya. Tetapi apabila anggur yang sudah lama, maka di sana akan lebih banyak terjadi fermentasi dan tidak terlalu banyak reaksi-reaksi yang terjadi seperti tadi, gitu ya. Dan yang terjadi pada kantong kulit atau kirbat yang lama tadi, maka dia cenderung akan menjadi lebih kaku, sehingga kalau kirbat yang lama ditaruh dengan anggur yang baru, maka kirbat yang lama tidak bisa secara fleksibel bergerak sehingga berpotensi pecah. Gitu ya. Itulah sebabnya Yesus menggambarkan bahwa anggur yang baru harus ditaruh pada kantong kulit yang baru atau pada kirbat yang baru, karena kirbat yang baru tadi masih elastis kulitnya. Sedangkan anggur yang lama itu harus ditaruh pada kantong kulit yang lama, di mana kantong kulit yang lama udah lebih kaku dan lebih bisa mengakomodir anggur tadi. Gitu ya. Biasanya kalau kita bicara anggur, maka ini menjadi sesuatu hal yang seringkali orang selalu berpikir bahwa sesuatu yang baru itu pasti lebih baik. Gitu ya. Kalau kita bicara hubungkan dengan minyak, misalnya orang pasti akan berpikir minyak yang baru akan lebih bagus daripada minyak yang lama. Biasanya kalau minyak yang baru cenderung akan lebih segar dan dia belum terjadi oksidasi yang secara lebih banyak. Sedangkan minyak yang lama biasanya terjadi oksidasi sehingga menimbulkan bau, tengik dan segala macamnya. Dan orang berpikir bahwa memang anggur yang baru akan lebih bagus, minyak yang baru akan lebih bagus daripada minyak yang lama. Tetapi tidak demikian pada anggur. Gitu ya. Kalau anggur justru keadaannya bahwa anggur yang lama itu justru akan kualitasnya lebih bagus dari anggur yang baru. Kenapa saya korelasikan minyak dengan anggur? Karena dua hal ini menjadi sesuatu yang sangat berhubungan erat, terutama berkenaan dengan pekerjaan Roh Kudus.
gitu ya. Kita akan lihat dulu beberapa ayat dalam firman Tuhan tentang cerita tadi, hal berpuasa tadi, bagaimana anggur yang baru harus ditaruh pada kantong kulit yang baru dan anggur yang lama harus ditaruh pada kantong kulit yang lama. Dalam Matius ditekankan adalah supaya terpelihara kedua-duanya. Jadi ini menjadi sesuatu bahwa anggur yang lama itu harus dipelihara juga, sama halnya seperti anggur yang baru. Dan di Matius ditekankan di akhirnya supaya terpelihara kedua-duanya. Kalau saya bandingkan dengan di Markus, kalau kita lihat Markus 2 ayat 22, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sekali lagi, kantong kulit yang tua cenderung akan lebih kaku, gitu ya. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Anggur yang baru masih banyak berevaporasi, mengeluarkan gas, sehingga kantong kulit yang lama akan lebih kaku dan tidak mampu mengakomodir itu dan bisa pecah, gitu ya. Sehingga anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang. Jadi anggur yang lama harus masuk ke dalam kantong kulit yang lama, anggur yang baru harus ditaruh dalam kantong kulit yang baru. Kalau tidak, kedua-duanya akan terbuang. Lanjutannya, tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Selesai sampai di sana. Dalam Matius dikatakan bahwa supaya kedua-duanya terpelihara. Dalam Markus tidak dikatakan seperti itu. Nah, berbeda lagi dalam Lukas, saudaraku. Dalam Lukas ada menjadi satu penekanan yang lebih dalam. Kalau kita perhatikan dalam Lukas 5, ayat 38 dan 39 dikatakan, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Jelas itu sama seperti yang di Matius dan sama yang di Markus tadi. Tetapi lanjutannya dikatakan seperti ini. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Gitu ya. Ini ayat bagian yang terakhir di Lukas 5 ayat 39 ini yang cukup menggelitik saya, bahwa di sana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur baru, sebab dia berkata bahwa anggur tua itu baik. Gitu ya. Jadi kalau kita sering ngomong masalah minyak baru dan anggur baru, kita harus sama-sama mengerti, saudaraku, bahwa minyak memang yang baru menjadi sesuatu hal yang lebih menyegarkan, sesuatu yang lebih fresh, sesuatu yang tidak berbau, beda dengan minyak yang lama, gitu ya. Dan kalau kita bicara soal pekerjaan Roh Kudus, ini bicara soal bagaimana Roh Kudus mengurapi kita untuk suatu pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan tentukan. Dan itu bicara soal pengurapan, dan itu bicara soal minyak yang baru, gitu ya. Tetapi kalau kita bicara soal anggur, maka dalam firman Tuhan justru keadaannya adalah anggur yang lama itu justru lebih baik dari anggur yang baru. Anggur yang dimaksud di sini adalah wine, saudaraku ya, minuman anggur. Jadi kalau Anda yang penyuka minuman anggur atau wine ini sesuatu yang semakin lama disimpan, maka dia akan menjadi lebih enak, dia akan menjadi lebih beralkohol, lebih memabukkan, dan menjadi sesuatu yang rasanya akan lebih kuat, gitu ya. Bahkan anggur-anggur yang tersimpan dengan waktu yang sangat lama itu membuat sesuatunya menjadi sangat mahal, gitu ya. Nah, anggur ini menjadi sesuatu yang sangat berbeda antara anggur yang lama dengan anggur yang baru. Justru anggur yang lama menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan minum anggur yang baru apabila dia pernah merasakan anggur yang tua. Kenapa? Karena dia berkata anggur yang tua itu baik. Gitu ya. Jadi biasanya kalau kita ngomong soal yang baru, kita selalu berpikir harus anggur baru dan minyak baru. Hati-hati, saudaraku. Minyak kita mengharapkan yang baru. Itu bisa soal pengurapan Roh Kudus, arah bekerja mengurapi kita dari luar untuk suatu pekerjaan Tuhan. Dan itu bicara soal pengurapan yang baru yang menyegarkan kita. Gitu ya. Tetapi kalau kita bicara minyak, kalau saya pernah bicara soal anggur, saya pernah jelaskan dalam salah satu video, itu bicara bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang dari dalam. Dan hal yang menarik justru bahwa anggur ini menjadi sesuatu yang semakin tua, semakin lama dia disimpan, nilainya justru semakin tinggi, menjadi sesuatu hal yang lebih bernilai dan lebih baik, gitu ya. Jadi tidak selalu berarti anggur baru itu menjadi sesuatu yang lebih baik, justru anggur yang lama itu menjadi sesuatu hal yang lebih baik, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik dalam firman Tuhan tentang bagaimana hal anggur ini, gitu. Dan tadi saya sudah bilang bahwa ini sangat berhubungan dengan pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman, berhubungan dengan banyak hal dalam firman Tuhan, bagaimana itu sering digambarkan seperti minyak dan anggur. Saya pernah buat salah satu video tentang bagaimana Yohanes melihat penglihatan pada satu meterai, dan kemudian malaikat Tuhan bercakap-cakap, sejupak kandur sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Dan itu digambarkan menjadi sesuatu bagaimana pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman yang tetap berlimpah-limpah.
gitu ya. Dan saya pernah jelaskan juga dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, bagaimana pada saat dia menemukan seorang yang kemudian diturun dari Yerusalem menuju Jericho dan diserang para penyamun, maka begitu orang Samaria tadi melihat, maka dia pertama sebelum dia membebatnya, dia membersihkannya dengan minyak dan anggur. Dan di sana saya jelaskan juga bahwa minyak membersihkan bagian sebelah luar, kotoran-kotoran yang ada di sana, dan anggur bagiannya membersihkan sebelah dalam, yaitu bakteri-bakterinya dibunuh dengan anggur di sana. Dan itu bicara soal sesuatu yang karena ada unsur alkoholnya di sana. Dan itu bicara soal pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman, bagaimana Roh Kudus mengurapi kita untuk suatu pekerjaan di luar. Dan itu bicara soal pengurapan, bicara soal minyak, dan itu menjadi sesuatu hal yang harus selalu baru. Harus sesuatu diperbaharui setiap hari kita jaga supaya kita mendapat pengurapan yang baru. Gitu ya. Tetapi anggur bicara soal sesuatu bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Dan yang menarik adalah kalau kita bicara soal anggur, justru sesuatu yang lama itu malah lebih baik dari sesuatu yang baru. Maksudnya apa dengan ini semua? Gitu ya. Kalau kita perhatikan saudaraku bahwa cerita tadi ini sangat berhubungan dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan makanan atau minuman. Gitu ya. Kalau kita bicara anggur tadi, maka kita sangat berbicara soal makanan dan minum. Karena itu topiknya tadi tentang puasa. Dalam satu kondisi di mana orang sedang starving, orang sedang kelaparan, dalam satu kondisi di mana orang sedang membutuhkan makanan. Gitu ya. Karena itu anggur ini sangat erat sekali berhubungan dengan sesuatu hal makanan buat Anda dan saya. Sesuatu yang menyehatkan pencernaan kita. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam salah satu nasihat Paulus kepada Timotius, dalam 1 Timotius 5 ayat 23 dikatakan, janganlah minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Pada waktu itu Paulus memberi nasihat kepada anak rohaninya Timotius, jangan cuma minum air, tetapi tambahkan anggur sedikit, karena pada pencernaanmu yang terganggu dan kemudian tubuhmu sering lemah. Dan kita tahu bahwa anggur salah satunya, dia banyak mengandung zat besi yang membantu menyehatkan seseorang. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat erat. Dan kalau saya hubungkan tentang bagaimana makanan dan pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman, salah satu yang pernah saya jelaskan juga bahwa Roh Kudus menjelaskan kepada kita tentang firman Tuhan, mewahyukan kepada kita firman Tuhan. Roh Kudus tidak hanya memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah dan dengan pengurapan untuk kita melayani pekerjaan Tuhan, tetapi Roh Kudus juga menyingkapkan siapa pribadi Allah. Dia mengajarkan, dia mengingatkan setiap perkataan yang Yesus katakan. Dan ini berhubungan dengan sesuatu dari dalam kita, bagaimana kita mendapat pewahyuan, bagaimana kita mendapat makanan rohani. Dan ini digambarkan seperti anggur. Jelas, saudaraku? Jadi kalau saya hubungkan dengan minyak dan anggur tadi, maka minyak bicara bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang memperlengkapi Anda dan saya. Roh Kudus memimpin pada saat kita berbicara, Roh Kudus memimpin pada saat kita melayani, dan itu bicara soal minyak yang mengurapi kita. Dan itu bicara soal minyak baru, gitu ya. Sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, sesuatu yang menyegarkan, gitu ya. Tetapi Roh Kudus juga bekerja di dalam kita. Dia memperkenalkan siapa pribadi Allah. Dia menjelaskan firman Tuhan dan dia mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi pada pribadi Allah. Dan itu bekerja dari dalam kita, dan itu digambarkan seperti anggur. Tetapi kita harus mengerti, saudaraku, bahwa anggur itu harus ditaruh pada anggur yang lama, itu lebih baik dari anggur yang baru. Dan anggur yang baru harus ditaruh pada kirbat yang baru, dan anggur yang lama harus ditaruh pada kirbat yang lama. Gitu ya. Dan kalau kita bicara soal firman Tuhan sebagai satu bentuk makanan rohani, sebagai satu bentuk pekerjaan Roh Kudus dari dalam kita yang membukakan segala sesuatu yang membuat kita mengerti firman Tuhan, dan itu menjadikan sesuatu di mana kita mabuk dengan firman Tuhan. Gitu ya. Dan itu menghidupkan diri kita dari dalam, dan itu menjadi satu gambaran bahwa seperti itu yang Paulus anjurkan kepada Timotius, tambahkan anggur sedikit pada makananmu sehingga kamu menjadi lebih sehat, sehingga pencernaanmu menjadi lebih baik. Dan Yesus menggambarkan bahwa anggur ini bicara soal sesuatu di mana pada saat itu orang berpuasa, di mana pada saat itu orang sedang kelaparan dan membutuhkan sebuah makanan. Dan Yesus gambarkan seperti anggur pada waktu itu. Jelas, aku? Dan kalau kita perhatikan sekarang, bagian kita adalah dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita harus menaruh anggur yang lama itu pada kirbat yang lama. Anggur yang baru kita harus taruh pada kirbat yang baru. Gitu ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kirbat di sini adalah tempat naruh anggur dalam bentuk kulit binatang pada waktu itu. Gitu ya. Dan menjadi sesuatu hal di mana kirbat yang lama itu menjadi sesuatu yang menjadi lebih kaku karena di sana anggur yang lama sudah tersimpan lama di sana.
gitu ya. Dan kalau kita bicara ini, kita bicara soal sesuatu bagaimana firman Tuhan menjadi sesuatu di mana Roh Kudus bukakan, Roh Kudus ajarkan, Roh Kudus jelaskan bagi Anda dan saya, dan itu digambarkan seperti anggur, tetapi itu juga menjadi sesuatu di mana kita harus menaruhnya lebih lama, karena anggur yang lama itu lebih baik dari anggur yang baru. Gitu ya. Dan ini bicara soal sesuatu hal yang ingin saya sorot sama-sama tentang bagaimana seseorang itu merenungkan firman Tuhan. Gitu ya. Biasanya kalau kita bicara soal firman Tuhan, soal kebenaran-kebenaran Tuhan, kita sering berbicara masalah kita harus mendengar perkataan Tuhan, kita harus membuka telinga kita mendengar firman Tuhan. Kita juga harus memperkatakan firman Tuhan. Kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman. Bagian-bagian itu selalu menjadi perhatian utama, tetapi kita jarang sekali menekankan tentang hal bagian kita untuk merenungkan firman Tuhan. Gitu ya. Dan itu digambarkan seperti kita menaruh anggur tadi dan dibiarkan lama dalam sebuah kirbat. Dan anggur yang lama akan lebih baik dari anggur yang baru. Dan itu dilakukan dengan cara ditaruh dan didiamkan begitu saja. Dan itu seperti orang merenungkan firman Tuhan. Gitu ya. Jadi pada video ini saya ingin sama-sama kita melihat ada satu bagian penting pekerjaan Roh Kudus dalam Anda dan saya. Bagaimana dia membukakan firman Tuhan sehingga kita mengerti firman Tuhan, tetapi kita harus menaruhnya, kita harus membiarkannya, kita harus merenungkannya. Dan itu digambarkan seperti anggur lama. Yang semakin lama justru semakin baik. Yang semakin lama justru menjadi sesuatu yang lebih bernilai dari sebelumnya. Gitu ya. Dan itu harus ditaruh pada kirbat yang lama. Gitu ya. Kata merenungkan dalam firman Tuhan itu ada banyak arti, dibuat dalam bahasa, ada banyak bahasa Ibrani yang menggambarkan kata merenungkan, gitu ya. Tetapi salah satu kata yang paling sering digunakan adalah hagah, yang artinya sebenarnya memikirkan dalam hati, menaruh dalam hati, dan dia meditate, gitu ya, merenungkan, memikirkannya, gitu ya. Atau dalam bahasa Girika dipakai kata apa tuh namanya? Tithemi, yang artinya kurang lebih adalah merenungkan, meditate, menaruh dalam hati, memikirkannya. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu bagaimana seperti itulah kebenaran firman Tuhan yang harus kita renungkan. Firman Tuhan bukan cuma semata-mata di mana kita dengar, kita perkatakan, dan kita lakukan. Ada satu bagian penting yang kita tidak boleh lupa, bahwa firman Tuhan itu harus direnungkan. Pada saat direnungkan, pada saat kita, hagah, kita memikirkannya, kita merenungkannya, kita membayangkannya, kita mulai mengkajinya secara dalam, kita menaruhnya dalam hati, itu menjadi sesuatu hal seperti anggur yang ditaruh, semakin lama akan semakin baik. Gitu ya. Dan firman Tuhan yang ditaruh tadi dibayangkan seperti ditaruh pada sebuah kirbat yang lama. Gitu. Kalau kita perhatikan dalam Mazmur 1 ayat 2-3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Gitu ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Betul saudaraku, Anda dan saya kita harus mendengar firman Tuhan. Betul saudaraku, Anda dan saya kita harus memperkatakan firman Tuhan. Betul saudaraku, Anda dan saya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Tetapi jangan lupa dalam firman Tuhan bahwa kita juga perlu merenungkan firman Tuhan. Gitu ya. Dalam Mazmur 119 ayat 15 dikatakan, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalanmu. Gitu ya. Berapa banyak di antara dan saya yang mengambil waktu tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar memperkatakan, tetapi juga merenungkannya, memikirkannya, mengkajinya, dan menaruhnya dalam hati kita. Gitu ya. Dan justru pada saat kita merenungkannya, Allah menjelaskan banyak perkara dari sana. Gitu ya. Pada saat kita merenungkannya, justru Roh Kudus membukakan banyak hal. Gitu ya. Dan ini seperti anggur yang baru yang dibukakan, itu adalah sebuah pewahyuan yang dari Tuhan, yang kemudian kita taruh, kita renungkan, dan itu menjadi satu anggur yang semakin lama, semakin kita taruh, semakin kita renungkan, itu menjadi sesuatu hal yang semakin lama malah semakin baik. Dan itu digambarkan bahwa anggur yang lama akan lebih baik daripada anggur yang baru. Jadi firman Tuhan bukan menjadi sesuatu hal yang begitu kita dapat langsung kita sampaikan, begitu kita dengar langsung kita sampaikan, tetapi mari kita renungkan, mari kita taruh dalam hati kita, mari kita pikirkan, mari kita renungkan, dan biarkan Roh Kudus justru menjelaskan semuanya itu. Dan pada saat kita renungkan, itulah yang membuat kita semakin mengerti, dan anggur yang lama itu lebih baik dari anggur yang baru. Jelas, saudaraku? Ayat yang lain dalam firman Tuhan dikatakan,
Mazmur 119 juga, ayat 27 dikatakan, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Kadang-kadang Anda dan saya terlalu sibuk dengan banyak hal, gitu ya. Pernahkah kita mengambil waktu pada saat kita datang berdoa kepada Tuhan, dan kemudian kita merenungkan firman Tuhan? Saya pernah bahas dalam beberapa video bahwa kita tidak perlu membaca ayat firman Tuhan dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi mungkin dengan hanya satu ayat satu hari itu juga sudah cukup, asalkan kita merenungkannya. Dan biarkan Roh Kudus menjelaskan itu semua, dan itu menjadi sesuatu di mana kita mendapatkan pewahyuan, dan itu bagaikan anggur yang baru. Tetapi kita renungkan, dan kita renungkan, dan kita renungkan, dan anggur itu kan semakin lama menjadi semakin baik, dan itu kan menjadi sebuah anggur yang tua, dan anggur yang tua akan lebih baik daripada anggur yang baru. Gitu ya. Dan itulah yang membuat bahwa Anda dan saya, saudaraku, saya bisa perhatikan orang-orang pada saat menyampaikan firman Tuhan, apabila dia datang dari sebuah perenungan, apabila datang dari sebuah pengkajian yang dalam tentang firman Tuhan, maka itu yang disampaikan menjadi satu anggur yang lebih memabukkan ketimbang sesuatu yang baru didengar kemudian beberapa saat kemudian disampaikan. Itu hanya menjadi sebuah anggur baru yang apa sih namanya, kadar alkoholnya belum seberapa besar. Gitu ya. Justru pada saat kita merenungkannya, pada saat kita mengkajinya, di sanalah Allah menjelaskan semuanya. Jelas, dan ini satu hal yang ingin saya sorot sama-sama pada video ini. Kita perlu mendengar firman Tuhan, kita perlu membaca firman Tuhan, kita perlu memperkatakan firman Tuhan, dan kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Tetapi satu bagian yang Anda dan saya tidak boleh lupa adalah mari renungkan firman Tuhan. Ambil waktu untuk Anda dan saya memikirkan dan merenungkan firman Tuhan. Pada waktu itulah Allah menjelaskan banyak hal. Pada waktu itulah Roh Kudus membuka siapa pribadi Allah dan mengajarkan kita banyak perkara. Gitu ya. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus buat Anda dan saya. Jelas aku? Satu teladan yang baik sebagai ayat penutup dalam Lukas 2:19 dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Gitu ya. Dan ini menjadi satu teladan yang baik buat Anda dan saya, bagaimana Maria menjadi satu pribadi yang tidak cepat berkata-kata, yang tidak cepat memberikan respon tentang sesuatu hal, tetapi belajar menaruhnya dalam hati dan merenungkannya. Gitu ya. Mari Anda dan saya, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, setiap kali Anda dan saya membaca firman Tuhan, mari taruh dan renungkan di dalam hati. Mari pikirkan pada saat Anda tidur, mari pikirkan pada saat Anda mengambil waktu sesaat untuk diam di hadapan Tuhan dan memikirkan firman Tuhan, dan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Gitu ya. Maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Gitu ya. Dan itu adalah bagian kita, bagaimana anggur yang baru yang kita terima dari Roh Kudus itu kita taruh dan kita renungkan, dan itu akan menjadi anggur yang tua, dan anggur yang tua akan lebih baik daripada anggur yang baru. Jelas aku? Mari renungkan firman Tuhan, dan ini bicara soal sesuatu bagaimana itu makanan rohani buat Anda dan saya. Seperti orang yang berpuasa yang penuh dengan kerinduan akan berjumpa dengan sebuah makanan, dan itu adalah makanan rohani buat Anda dan saya, yaitu firman Tuhan. Tetapi ingat selalu, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, pada saat itulah Allah membukakan banyak perkara. Jelas aku? Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.